Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biasa disingkat biloks atau BO ya, adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom dalam senyawa. Tanda plus dan minus pada biloks ditulis sebelum angkanya, misal plus 2, plus 1, min 1 gitu ya. Sedangkan pada muatan ditulis sesudah angkanya. Misalnya 2 plus, kemudian kalau 1 plus biasanya ditulisnya plus saja gitu ya. Oke. Nah, ini tabel periodik unsur ya, sangat berguna untuk menentukan bilangan oksidasi. Contohnya golongan 1A kecuali hidrogen ya. Ini yang logam alkali saja, itu bilangan oksidasinya itu plus 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat aturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas atau atom atau molekul unsur ya adalah 0 gitu. Seperti natrium gitu ya. Kemudian karbon, tembaga, besi, neon, helium, gas hidrogen, gas oksigen, molekul sulfur, molekul fosfor, ini dan lain-lain, ini semua bilangan oksidasinya itu 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, hidrogen dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi plus 1. Jadi, misalkan begini, hidrogen dalam senyawa asam klorida. H-nya itu bilangan oksidasinya plus 1. Kemudian hidrogen dalam asam sulfat. H-nya itu bilangan oksidasinya plus 1. Hidrogen dalam senyawa asam perklorat ya. Ini H-nya juga plus 1. Nah, ada pengecualian pada senyawa hidrida, bilangan oksidasi unsur H adalah min 1. Contohnya pada natrium hidrida. Ini H-nya itu min 1. Dan kalsium hidrida ini juga H-nya ini min 1. Pada aluminium hidrida sama juga, H-nya itu 1 ya. Kemudian aturan yang ketiga, oksigen dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi min 2. Contoh di air ya, O-nya ini, oksigennya, itu bilangan oksidasinya min 2. Kemudian pada asam nitrat, O-nya juga sama, oksigennya ini bilangan oksidasinya min 2. Kemudian pada nitrogen hidroksida, O-nya sama min 2. Nah, sama seperti hidrogen, ada pengecualian. Jadi, pada senyawa biner dengan F seperti oksigen di fluorida, OF2 ini ya, bilangan oksidasi unsur oksigen adalah plus 2. Kemudian pada senyawa peroksida, seperti hidrogen peroksida, ini ya, dan barium peroksida, bilangan oksidasi unsur oksigen adalah min 1. Kemudian yang ketiga, pada senyawa superoksida seperti kalium superoksida dan natrium superoksida, bilangan oksidasi unsur dari oksigen adalah min 1/2 gitu ya. Aturan yang keempat, unsur golongan alkali yang tadi saya contohkan ya, di golongan 1A yang alkali ini ya, yang logam alkali, dalam saya ulangi, unsur golongan alkali dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi plus 1. Contohnya apa? Contohnya yaitu unsur natrium di senyawa natrium klorida. Natriumnya ini kan golongan 1 ya, golongan alkali 1A. Nah, ini natrium, maka bilangan oksidasinya itu plus 1.
Kemudian di kalium hidroksida, kalium K dia juga golongan alkali, maka bilangan oksidasinya +1. Kemudian ada litium sulfat ya. Nah ini litium juga golongan alkali ya. Nah ini maka bilangan oksidasinya +1. Untuk yang aturan kelima, unsur golongan alkali tanah golongan 2A dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi +2. Misalkan apa? Kalsium pada kalsium oksida. Ca-nya ini +2. Kemudian barium karbonat. Barium itu kan golongan alkali tanah, maka bilangan oksidasinya +2. Kemudian ada strontium sulfat. Nah, strontium ini kan juga sama, golongan 2A gitu ya, golongan alkali tanah, maka +2. Kita cek di tabel periodik unsur. Kalsium tadi contohnya ya, barium dan strontium ya. Oke. Selanjutnya aturan ke-6, unsur golongan 6A pada senyawa biner mempunyai bilangan oksidasi -2. Jadi pada senyawa biner ya. Oke, contohnya apa? Contohnya di magnesium sulfida. Sulfurnya, unsur sulfur ini -2. Kemudian di natrium sulfida, S-nya, unsur S atau sulfur ya, ini juga sama, bilangan oksidasinya -2. Oke, selanjutnya aturan ke-7, unsur golongan 7A pada senyawa biner mempunyai bilangan oksidasi -1 ya. Contohnya apa? Contohnya itu di senyawa magnesium klorida. Klor ya atau klorin yaitu bilangan oksidasinya -1. Kemudian di besi 3 klorida, klorinnya sama, klornya ini ya, bilangan oksidasinya -1. Kemudian di kalium klorida, klornya juga bilangan oksidasinya -1. Oke, sekarang aturan ke-8, fluor ya, dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi -1. Contohnya di asam fluorida, F-nya itu -1. Di litium fluorida, F-nya juga -1. Di kalsium fluorida juga sama, F-nya -1. Yang ke-9, sebuah ion mempunyai bilangan oksidasi yang sama dengan muatannya gitu ya. Kita lihat di sini, klor, nah tadi dibahas kalau misalkan muatan itu tanda minnya, min plusnya itu di belakang. Kita lihat di sini. Klor min, artinya ini -1 ya. Jadi ini ion klorida ya, tepatnya ini anion yang bermuatan negatif. Maka bilangan oksidasinya -1 sesuai dengan muatannya. Di sini muatannya itu kan -1. Kemudian di ion sulfat juga sama. Muatannya itu -2 ya. Ini anion juga sama, negatif. Nah ini muatannya ya, -2. Maka biloxnya yang ini ya, ini bilox. Sama dengan muatannya ini muatan. Ini juga sama, ini min. Min ini berarti -1, ini muatan. Dan yang ini biloxnya gitu ya. Ini juga sama, ion dari kalsium 2+, 2+ ini muatannya, +2 itu biloxnya gitu ya. Ini bilox, ini muatan. Jadi ion itu akan memiliki bilangan oksidasi yang sama dengan muatannya. Kemudian ada senyawa netral ya. Senyawa netral mempunyai bilangan oksidasi 0. Seperti HCl gitu ya, asam klorida, ini 0. Kemudian kalium bromida juga 0. Natrium sulfat 0 gitu ya, yang tidak ada muatannya, ini netral gitu ya. Kalau yang ada muatannya di atasnya itu ada tanda
min gitu ya, ada tanda plus, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, supaya bisa lebih jelas kita perhatikan contoh berikut ini ya. Kita diminta untuk mencari bilangan oksidasi dari unsur sulfur dalam senyawa asam sulfat. Sekarang kita lihat di sini. Senyawa asam sulfat ini merupakan senyawa netral sehingga bilangan oksidasinya itu 0 gitu ya. Cara menjawabnya kita lihat H2SO4 berarti H-nya ini kan atomnya ada 2 ya. 2 dikali bilangan oksidasi dari H ditambah bilangan oksidasi dari S ya, ditambah 4 dikali bilangan oksidasi dari oksigen. Disama dengan bilangan oksidasi dari senyawanya yaitu asam sulfat. Bilangan oksidasi dari hidrogen secara umum itu plus 1, kecuali di senyawa hidrida. Plus bilangan oksidasi dari S plus 4 dikali bilangan oksidasi dari oksigen. Itu secara umum itu min 2 ya. Kecuali di 3 hal ini gitu ya. Harus hati-hati untuk menuliskan bilangan oksidasi dari oksigennya gitu ya. Oke. Sekarang kita selesaikan 2 dikali plus 1 itu plus 2 ditambah bilox dari sulfurnya ditambah 4 dikali min 2 min 8 ya. Oke, ini nggak apa-apa. Saya tulis dalam kurung saja min 8 sama dengan 0. Sekarang plus 2. Saya tulis lagi plus 2 plus bilox S min 8 sama dengan 0. Plus 2 dikurangi dikurangi 8 ya. Hasilnya min 6. Jadi bilox dari S sama dengan min 6 sama dengan 0. Maka bilox dari S ini pindah ruas ya ke ruas kanan, maka plus 6. Itu ya caranya. Untuk nomor 2 juga sama. Kita lihat di sini, kita diminta untuk mencari bilangan oksidasi dari unsur kromium. Nah, dalam senyawa kalium dikromat ya. Kalium dikromat juga senyawa netral, maka kita bisa tuliskan di sini 2 dikali bilox K ditambah 2 dikali bilox dari kromium ditambah 7 dikali bilox oksigen sama dengan bilox dari kalium dikromatnya ya. K2 Cr2O7. Kalium itu merupakan golongan alkali ya. Ini golongan alkali. Jadi biloxnya plus 1. Maka 2 ini plus 1 plus 2 bilox Cr yang ditanyakan bilox Cr plus 7 min 2 bilox dari oksigen. Dan ini bilox dari senyawanya 0. 2 dikali 1 plus 1 plus 2. Kemudian ini ditanyakan ya, bilox Cr plus min 14 sama dengan 0. Maka plus 2 plus 2 bilox Cr min 14 sama dengan 0. Plus 2 min 14 itu kan min 12 ya. 2 bilox Cr itu min
12 sama dengan 0. Min 12 ini pindah ruas ke kanan, jadi 2 bilox CR sama dengan plus 12 ya. Yang ditanyakan bilox CR-nya, bilox CR, maka plus 12 dibagi 2. Jadi plus 6. Nah, ini kebetulan hasilnya sama ya. Jadi, tapi hasilnya tidak harus plus 6, tergantung senyawa dan unsurnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas jenis-jenis reaksi. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi unsurnya, reaksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi metatesis dan redoks ya. Apa itu reaksi metatesis? Reaksi metatesis adalah reaksi yang tidak menimbulkan perubahan bilangan oksidasi unsur. Yang terjadi hanya pertukaran pasangan ionnya saja gitu ya. Nah, kita lihat di sini natrium klorida bereaksi dengan perak nitrat menghasilkan perak klorida dan natrium nitrat gitu ya. Nah, di bagian pereaksi untuk natrium klorida itu kan dari ion natrium dan ion klor ya. Bereaksi dengan perak nitrat. Perak nitrat ini dari ion perak dan ion nitrat gitu ya. Sedangkan hasil reaksinya itu perak klorida itu dari ion perak dan ion klor. Dan natrium nitrat itu dari ion natrium dan ion nitrat gitu ya. Nah, kita lihat di sini adanya pertukaran pasangan ion gitu ya, tapi tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Di bagian hasil itu perak itu berpasangan bergabung dengan klor ya, ion klor. Jadi perak klorida. Sedangkan natrium dengan ion nitrat sehingga menjadi natrium nitrat seperti itu. Jadi ada pertukaran saja tanpa ada perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya reaksi redoks ya. Reaksi redoks atau redoks ini singkatan dari reduksi oksidasi ya, yaitu reaksi yang mengakibatkan ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut unsur yang teroksidasi. Sedangkan unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi disebut unsur yang tereduksi. Ini saya beri tambahan ya. Di sini unsur yang teroksidasi dan di sini diberi tambahan unsur yang tereduksi gitu ya. Contoh dari reaksi redoks ya, yaitu 2 natrium plus Cl2 menjadi 2 natrium klorida dengan Na itu teroksidasi, klor ya tereduksi. Penjelasannya sebagai berikut. Dengan mengetahui bilangan oksidasi semua unsur dalam suatu reaksi, maka akan diketahui gitu ya jenis reaksinya. Apakah dia termasuk metatesis ataukah oksidasi ataukah tereduksi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh reaksi redoks yang tadi gitu ya. Nah, oke, di sini di bagian preaksi Na merupakan unsur bebas gitu. Jadi bilangan oksidasinya 0. Kita lihat di aturan 1 dari bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi unsur bebas atau molekul unsur adalah 0. Nah, Cl2 adalah molekul unsur dan bilangan oksidasinya 0. Sedangkan dalam senyawa, natrium adalah termasuk golongan alkali gitu ya.
maka bilangan oksidasinya plus 1. Sedangkan klor itu dihasilkan dari total dari bilox NaCl ya, biloxnya NaCl dikurangi dari bilox natrium. NaCl merupakan senyawa bebas, 0 gitu ya. Sedangkan natriumnya plus 1, maka Cl-nya jelas min 1. Oke. Seperti itu. Jadi ada perubahan dari Na di bagian pereaksi dengan Na yang ada di senyawa natrium klorida, yaitu dari 0 ke 1 ya. Ini 0 ke 1, maka ada kenaikan disebut teroksidasi. Sedangkan untuk klor itu ada penurunan gitu ya, menjadi min 1. Yang ini menjadi min 1. Maka ini tereduksi gitu ya. Baik, selanjutnya penentuan rumus senyawa ion. Bilangan oksidasi berguna dalam menuliskan rumus senyawa antara ion positif dan ion negatif. Rumus harus sedemikian rupa sehingga bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0, atau jumlah muatan positif dan muatan negatifnya sama gitu ya. Contoh di sini, buatlah rumus senyawa antara ion Na+ dan SO4 2-. Di sini muatannya untuk yang Na itu muatannya plus 1 ya. Oke. Na plus 1. Sedangkan SO4 itu 2-. Nah, ini muatannya. Oke, sekarang kita ingat bahwa untuk ion ya, maka bilangan oksidasinya itu mengikuti muatannya gitu ya. Sebuah ion mempunyai bilangan oksidasi yang sama dengan muatannya. Maka kita lihat di sini Na+, ini kan bilangan oksidasinya ya, untuk Na+-nya itu berapa? Plus 1. Karena muatannya plus 1. Sedangkan SO4 bilangan oksidasinya karena ini min 2, maka min 2. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan rumus harus sedemikian rupa sehingga bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0 gitu ya, atau jumlah muatan positif sama dengan muatan negatifnya. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan di awal kan begini ya, Na+ ditambah SO4 2- menjadi, nah ini kita lihat di sini dulu. Tadi di sini bilangan oksidasinya plus 1, di sini bilangan oksidasinya 2-. Nah, supaya jumlah muatan positif dan muatan negatifnya sama, maka di sini kita beri 2 gitu ya. Maka jadinya kan 2 dikali bilox dari Na+. Maka 2 dikali plus 1 hasilnya plus 2. Nah, ini bukan di belakang ya, ini di depan. Nah, ini kan plus 2 dan min 2. Ini saya revisi ya. Oke. Ini saya hapus. Ini min 2 ya, salah tadi. Bukan 2-. Min 2. Oke, di sini plus 2 dan min 2. Kan sama ya, pasti hasilnya 0 jadinya. Na2, SO4. Nah, ini bilangan oksidasinya 0. Seperti itu. Makanya di dalam reaksi di depan ion natrium ada angka 2 supaya
bilangan oksidasinya atau muatannya itu sama dengan SO42- sehingga bilangan oksidasi dari natrium sulfat itu 0 seperti itu. Oke, sekarang kita bahas persamaan reaksi ya. Reaksi kimia adalah perubahan reaksi menjadi hasil reaksi. Suatu reaksi tidak boleh melanggar hukum kelestarian massa. Artinya apa? Jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama gitu ya. Kita perhatikan di sini. Hidrogen H2 plus O2 itu menjadi air. Tapi reaksi ini belum setara gitu ya. Kalau ditinjau dari jenis atomnya, antara reaksi dan hasil reaksi sama, yaitu ada atom hidrogen dan oksigen gitu ya, baik di reaksi maupun hasil reaksi. Yang membuat reaksi ini belum setara itu jumlah atomnya. Kita lihat di sini. Untuk reaksi hidrogen ada 2 atom ya, sedangkan di hasil reaksi juga 2. Yang jadi masalah itu di jumlah atom oksigen. Di reaksi ada 2, di hasil reaksi ada 1. Nah, makanya kita mencari bilangan bulat yang disebut koefisien reaksi supaya reaksi itu menjadi setara. Sekarang kita tambahkan 2 di hidrogen. Menjadi 4 ya hidrogennya. Oksigen tetap 2. Nah, sekarang di bagian hasil reaksi kita tambahkan 2 juga. Ditambahkan di sini ya, 2 gitu. Akhirnya apa? Hidrogen 2 kali 2, 4 sama oksigen 2 gitu ya. Akhirnya sudah setara reaksinya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, karbon monoksida direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Ini jelas reaksinya belum setara. Kalau dari jenis atomnya itu sama ya, mengandung karbon dan oksigen baik di reaksi maupun hasil reaksi. Yang jadi masalah jumlah atomnya. Sekarang kita setarakan ya. Ini jawab. Yang pertama, CO, karbon monoksida, O2 menjadi CO2. Di sini CO itu C-nya 1, O-nya 1. Plus O2, berarti di bagian reaksi O-nya ada 3. Sedangkan di sini hanya ada 2 gitu ya. Kemudian di bagian C, di hasil reaksi, di bagian reaksi ada 1, di hasil reaksi ada 1. Lalu bagaimana supaya setara? Ya sudah, ini kita beri angka 2. Kalau kita beri angka 2 di sini, maka C-nya ada 2, O-nya 2. O-nya 2 ditambah 2, 4. Berarti di sini kita beri angka 2 gitu ya. 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Ini sudah sama, 2C sama ya 2C. Kemudian 4O. Ini 2, ini 2. Digabung jadi 4 seperti itu. Jadi reaksinya 2 karbon monoksida plus oksigen menghasilkan 2CO2. Oke, untuk yang reaksi sederhana ini bisa dengan cara menerka-nerka gitu ya. Tapi bagaimana untuk kasus yang nomor 2? Untuk kasus nomor 2, benzena direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, tahap pertama ya. Tahap pertama kita beri koefisien reaksi gitu ya di setiap reaksi dan hasil reaksi. Diberi koefisien
reaksi menjadi A gitu ya, saya beri A C6 benzena plus B O2 menjadi C karbon dioksida plus D air ya. Dengan A, B, C itu koefisien reaksi ya. Oke. Kemudian bagaimana? Kemudian tahap yang kedua, carilah unsur yang di bagian reaksi ya dan hasil reaksi itu tunggal gitu ya. Maksudnya begini, satu senyawa di kiri dan satu senyawa di kanan seperti itu. Jadi maksudnya satu senyawa di kiri dan satu senyawa di kanan ya. Oke. Kita lihat di sini. Di bagian kiri atau di bagian reaksi C dan H dan O ini masing-masing di satu senyawa gitu ya. Kemudian di bagian hasil reaksi C juga hanya di bagian karbon dioksida dan H juga di bagian air saja. Sedangkan untuk O di bagian hasil reaksi itu ada di dua tempat gitu ya, di karbon dioksida dan di air seperti itu. Oke, saya ulangi. Bagian C ya, yang C untuk di kiri, sebelah kiri ya, hanya ada di benzena ya. Oke, di bagian kanan hanya ada di karbon dioksida. Itu yang C. Kemudian yang H di bagian kiri itu ada di benzena, bagian kanan ada di air ya, H2O. Untuk yang oksigen itu kiri di O2 ya, ada di O2. Sedangkan kanan itu ada di dua tempat gitu ya. Ada di karbon dioksida dan H2O. Nah, sedangkan di sini tahap 2, carilah unsur yang di bagian reaksi dan hasil reaksi itu satu ya. Ini saya koreksi definisi kalimatnya supaya jelas ya. Carilah unsur yang di bagian reaksi dan hasil reaksi hanya ada di satu senyawa. Hanya ada di satu senyawa. Oke, berarti kan yang ada di satu senyawa itu karbon dan hidrogen. Maka kita lihat di sini A C6H6 plus B O2 itu menjadi C karbon dioksida dan D H2O. Di bagian reaksi kita lihat C dulu, itu A6. Di bagian hasil reaksi itu C, maka kita ubah
di sini ya, ini AC6H6 plus BO2, C-nya menjadi 6A. CO2. Kenapa? Supaya sama dengan yang di bagian kiri. Ini kan 6A. Nah, supaya sama, ini ke sini. Jadi 6A seperti itu. Ya, saya ganti ininya supaya paham. Ini kan C-nya itu ada 6A. Nah, supaya sama antara kiri dan kanan, maka ini 6A. Kemudian plus D juga sama gitu ya. Di bagian preaksi, maaf, H ya maksud saya, di bagian preaksi itu ada 6A. Maka D-nya kita buat berapa? Di sini H-nya sudah ada 2. Berarti 3A H2O. 3A dikali 2, maka 6A gitu ya. Selanjutnya, setelah sudah diperoleh gitu ya, unsur yang hanya ada di satu senyawa bagian kiri ataupun bagian kanannya, tahap ketiga itu kita menyelesaikan jumlah atom dari oksigennya. Kita lihat ya, oksigennya itu kan B dikali 2, berarti ini kiri ya, kiri sama dengan kanan. Oksigen ada 2B. Yang bagian kanan untuk oksigen 6A dikali 2 berarti 12A ditambah yang punya oksigen 3A dikali 1, maka 3A. 2B sama dengan 15A. B sama dengan 15A per 2. Ini kita misalkan A itu dengan angka yang kecil gitu ya, angka kecil 1, maka B-nya sama dengan 5 dikali 1 dibagi 2. 15 kali 1 bagi 2. Yaitu 15 per 2 ya, 7,5. Oke, untuk supaya bulat, supaya B ya, nilainya bulat, maka dikali 2 gitu ya. Maka dikali 2. Kita lihat di sini awalnya itu A benzena 6 ya, plus B O2 menjadi 6A CO2 plus 3A H2O. Tadi A-nya kita misalkan 1, benzena ya. Sebenarnya koefisien 1 ini tidak perlu dituliskan nanti. Tapi kita tulis dulu. Di sini 15 per 2 ya. O2 6 dikali 1 6 ya, 6 CO2 plus 3 dikali 1 3 H2O. Nah, supaya koefisien di sini bulat, maka tadi dikali dengan 2. Maka hasilnya 1 dikali 2 2C6H6 plus 15 O2 menjadi 12 CO2 plus 6 H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. Reaksi setara. Ini jangan anak panah ya, nanti rancu. Ini saya hapus saja anak panahnya. Oke, ini reaksinya sudah setara dan sudah betul ya antara jenis dan jumlah atomnya di bagian preaksi dan hasil reaksi sama. Jadi kalau misalkan soalnya itu simple seperti nomor 1, ini diterka-terka saja gitu ya.
Tapi kalau misalnya khusus nomor 2 memang butuh matematika gitu ya, butuh trik matematika. Trik matematika. Seperti itu. Baik, untuk kali ini sampai di sini materinya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.